Bunda, ayah, semua ikhwatal iman, wirid harus menjadi kesenangan kita. Dan Rasul itu senang berwirid. Bahkan wiridnya Nabi setiap helaan nafas. Nanda ulang, wiridnya Nabi setiap helaan nafas. Kana Rasulullah SAW yazkurullah kulla ahyani. Rasul SAW berzikir setiap waktu, setiap detik, setiap helaan nafas. Fi kulli lamhatin wa nafasin adadama wasi'ahu ilmullah. Kalau lebih jelas lagi, Allah, Allah, Allah. Nanti saat ditarik nafas kan, Allah, pas. Itu tidak mungkin bisa orang mengucapkan itu kecuali orang yang terbiasa berzikir kepada Allah. Sebab siapa yang di akhir hayatnya menyebut nama Allah, huwa habibullah, berarti dia kekasih Allah. Karena kekasih pasti akan menyebut nama kekasihnya. Dan kekasih itu pasti banyak menyebut nama kekasihnya. Di jalan dimanapun dia ingat terus kekasihnya. Maka saat wafat, saat sakarat itu artinya mabok, sukaro, mabok. Nah orang kalau sudah nggak sadar itu refleks saja apa yang paling dia suka, apa yang paling sering dia sebut itu yang dia sebut. Dalam ketidaksadarannya dia nyebut itu sakaratul maut. Nah, beruntunglah hamba Allah yang selalu berzikir, dia akan menyebut nama Allah. Tentu zikirnya karena gerakan imannya. Makanya yang terpanggil zikir itu orang beriman. Ibu, bapak kalau sholat di masjid Az-Zikra, perhatikan setiap selesai sholat maghrib dan subuh, selesai wirid maksurat, itu para santri membaca bersama imam surah Maryam ayat 12 sampai 15. Itu diwiridkan setiap maghrib isya. Jadi selesai doa, lalu imam, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Semua santri ngikut, semua jamaah ngikut. Warga Az-Zikra yang sudah tinggal di kampung Az-Zikra paham, ngikutin. Ya Yahya khudhil kitaba biquwwatin wa atainahul hukma sabiyya wa hananan min ladunna wa zakatan wa kana taqiyya wa barran biwalidayhi wa lam yakun jabbaran 'asiyya wa salamun 'alayhi yawma wulida wa yawma yamutu wa yawma yub'atsu hayya. Surah Maryam ayat 12 sampai 15. Apa itu artinya? Itu pesan Nabi Zakaria pada putranya Yahya. Apa hikmahnya? 11 harapan agar anak kita memiliki karakter dalam surah Maryam ayat 12 sampai 15. Pertama, anak kita berpegang teguh kepada Al-Quran dan diberi hikmah di waktu kecil. Anak istimewa berarti kecil-kecil sudah punya hikmah dia. Wa hananan min ladunna, dia punya sifat hanan. Ya hananan, ya hananan, itu sebutan Nabi Muhammad SAW. Hanan itu artinya lembut banget hatinya. Kalau ngomong tuh ngerasakan gitu. Jadi halus banget ngomongnya, sehingga orang tidak ada yang sakit kalau dia ngomong. Omongan yang indah, yang buat orang kalau berpisah dengan dia pengen ketemu dengan dia, itu hanan namanya. Jadi pribadi Hanan itu bila ketemu dengan dia orang senang banget, begitu berpisah orang kangen banget sama dia. Karena banyak banget kesan-kesan yang dia buat dalam pertemuan. Nah suami yang Hanan itu bikin istrinya ingin ketemu terus. Sampai nguntil kemana-mana. Ke kantor ikut, kemana aja ikut. Karena takut suaminya kawin lagi. Hanan namanya, Hanan. Hanan itu namanya. Suami yang nganganin istri itu Hanan. Hanan, Hanan, Hanan. Apa sih susahnya suami? Foto istri kita kirim, I love you, Villa, honey. Wah, itu senang banget tuh dia.
Abang lagi berangkat atau lagi di kantor atau di masjid begini, aku lagi di masjid, atau manggil dirinya apa, Aa lagi di masjid, kangen sama kamu, kamu makin cantik deh tadi malam, I love you honey, kirim fotonya. Apa susahnya begitu? Tapi itu pribadi Hanan. Apa kata istri di sana? Gombal, pasti ada maunya. Jawab, memang ada maunya, karena aku makin mau sayang pada kamu. Wah, makin seneng dia. Ngajarin bapak-bapak, mulai sekarang ayo kasih waktu SMS sebentar. Jadi istri itu seneng, itu Hanan namanya bunda. Kita ketemu anak, pengen banget ketemu anak itu lagi, Hanan. Bayangkan kalau punya pemimpin kayak begini ya, pemimpin kita yang kita rindu banget, kalau ngeliat dia tampil di TV kita senang banget, karena dia mikirin kita, karena dia membahagiakan kita. Begitu dia nggak muncul, kita kangen banget sama pemimpin kita. Hanan, ini kalau ngeliat pemimpin nggak suka gitu, matiin TV gitu. Pindah ke lain, karena nggak Hanan. Nah, doa itu wahanana min ladunna, ladunna, kita sekitar kita dia Hanan banget. Semua orang merasakan. Nanda pernah menyampaikan ada 3 manusia, ada manusia siprun, ada manusia halikun, ada manusia nafi'un. Manusia siprun itu 0, siprun 0, 0. Dia ada, orang biasa saja. Dia nggak ada, orang biasa saja. Jadi kehadirannya dan tidak hadirnya membuat orang biasa saja. Karena memang dia tidak suka silaturahim. Dia asik dengan dirinya. Lagi kumpul gini dia main handphone aja terus. Lagi asik ngobrol gitu dia main handphone. Suaminya ngomong dia main handphone. Asik dengan dirinya. Ya ikhwah, kalau kita ada kesepakatan Pak Destra, kalau sudah masuk kamar handphone matikan, lock, taruh. Itu kesepakatan. Jadi full sudah untuk istri, full untuk suami. Ini suami pegang handphone, istri pegang handphone. Padahal di samping. Udah lama nggak ketemu, begitu lagi. Allahu Akbar walillahil hamd. Hanan min ladunna wa zakata. Zakat itu suci. Zakat itu suci lahir dari orang tua yang satu, orang tua yang mencari rezeki yang halal. Kedua, dia beri makan keluarganya zat yang halal. Yang ketiga, dia tunaikan kewajiban dia berzakat. Jadi harta yang tidak dizakatkan sama saja kita beri makanan yang kotor buat anak kita. Makanya makanan itu ada sifatnya zat, ada sifatnya batin. Sifatnya zat boleh jadi halal, tapi kalau batinnya haram, rijisun namanya. Rijisun itu tempe tahu halal, tapi karena cara mencari rezekinya tidak halal. Tempe tahu halal tapi tidak dikeluarkan zakatnya, maka tak ubahnya rijisun, najis, yang sama dengan anjing dan babi. Makanya wal zakata, nah dia suci dirinya, dia tidak makan yang haram, dia tunaikan haknya Allah. Zakat suci. Wa kana taqiyya, bagaimana orang bertakwa kalau nggak zakiyah? Jadi generasi takwa itu lahir dari orang tua yang menjaga kesucian rezekinya. Cukup orang tua dikatakan durhaka kalau dia pulang bawa rezeki yang haram. Orang tua itu durhaka. Jadi bunda, Nanda mengamati kenapa santri ini cepat banget hafalnya. Ada anak yang susah, bandel banget. Nanda koreksi apa? Dari orang tuanya. Ada apa dengan orang tuanya? Bilang, ayah, maaf ya ayah. Jadi kalau sudah ngomong empat mata, menurut Arifin yang salah bukan anak ayah. Coba ayah cek, ada nggak kira-kira ayah makan yang haram? Oh enggak Pak Ustadz, saya halal saya ini. Begitu ujung-ujungnya tarik-tarik panjang, ada riba nggak? Itu masuk riba nggak Pak Ustadz? Saya nabung di bank, saya ambil bunganya. Itu yang saya dimakan, itu riba. Saya depositokan uang saya di bank konvensional karena lebih gede bunganya, itu yang saya nikmati, itu riba.
Ayah pilih uang itu atau anak? Pak Ustadz, saya pilih anak saya. Oke, deal. Dia tarik uangnya, dia pindahkan ke bank syariah. 2 bulan kemudian datang mengasih infak buat pesantren Az-Zikra. Makasih Pak Ustadz. Arifin yang makasih sama anak bapak. Lihat anak bapak sudah 3 juz sekarang. Berubah langsung anak itu. Hafalannya berubah, akhlaknya langsung berubah 180 derajat. Malas tahajud, senang tahajud. Malas ke masjid, senang ke masjid. Susah menghafal, jadi lancar menghafal. Sumbatannya itu dari orang tua. Yang sudah mulai mikir, yang punya deposito, yang nabung-nabung. Man aslaha bainahu wa bainallah, aslahallahu bainahu wa bainan nas. Barang siapa memperbaiki hubungannya kepada Allah, maka Allah perbaiki hubungannya kepada makhluknya. Arifin ulang. Siapa yang memperbaiki dirinya kepada Allah, maka Allah perbaiki dirinya kepada manusia. Jadi apa yang terjadi pada keluarga kita, sahabat kita, aktivitas keseharian kita menunjukkan hubungan kita kepada Allah. Kalau banyak masalah, berarti memang kita bermasalah pada Allah. Maka yang diperbaiki adalah hubungan kita kepada Allah. Contoh, seorang ayah umur 64 tahun, lama di Amerika, Eropa, pulang ikut zikir, taubat. Tapi setelah taubat, nangis hebat. Bulan berikut itu datang lagi nangis. Bukankah ayah sudah bersyukur mendapat nikmat taubat? Anak saya Pak Ustadz, saya punya anak gadis 3, dan 3 anak saya adalah perempuan, dan tidak ada satupun berhijab, dan semuanya berpakaian bukan hanya nggak sopan, tidak pantas Pak Ustadz. Ini semua salah saya. Gimananya Pak Ustadz? Saya sudah kasih buku agama dalam 2 minggu ini, disentuh juga enggak. Buku soal jilbab disentuh juga enggak. Bilang ayah, insyaallah taubat ayah ini akan membawa perubahan. Illa man taba wa amana wa amila amalan saliha fa ulaika yubadilullahu sayyiatihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahima. Mereka yang bertaubat lalu sungguh-sungguh beriman, lalu sungguh-sungguh beramal soleh, maka Allah ganti keadaannya menjadi lebih baik. Apa yang saya lakukan Pak Ustadz? Salat malam, subuh selalu berjamaah di masjid, 5 waktu berjuang untuk bisa berjamaah di masjid. Duha jangan putus, istighfar jangan putus, terus dilakukan. Apa yang terjadi Bunda? 3 bulan, yang paling bungsu malah pertama kali berhijab, kemudian menyusul kakaknya, lalu semuanya berhijab. Malah sekarang yang bungsu sudah pakai cadar, melebihi lagi. Pak Ustadz, ya Allah, karena ayah sudah mulai mendekat kepada hati anak punya siapa, hati anak-anak beliau punya siapa, keadaan begini begitu siapa yang menentukan. Dekatkan diri kepada Allah. Ibu single parent, anaknya narkoba, sudah habis uang, sampai ke Singapura, masukin pesantren, narkoba, kambuh lagi anaknya, keluar kambuh lagi, keluar kambuh lagi. Udah kurus anaknya, cekung matanya, hancur sudah, nggak tahu. Rumah barang sudah dicuri sama dia, cincin apa diambil sama dia udah. Ibu ini nyerah. Ketemu Arifin dengan pakaian yang tidak menutup aurat. Saya nggak tahu lagi Ustadz. Tinggal satu yang saya tidak lakukan, putus asa. Sudah habis semua anak oleh anak saya ini. Bilang, ibu tidak boleh putus asa. Dekatkan diri pada Allah. Ibu bertaubat sungguh-sungguh. Ibu tutup aurat ibu. Ibu banyak minta ampun pada Allah. Ibu bangun salat malam. Ibu tegakkan salat duha. Ibu, hati anak ibu punya siapa? Punya Allah. Keadaan begini siapa yang mengatur? Allah.
dekatkan diri kepada Allah, empuh dari semua hati dan keadaan. Subhanallah, ibu tuh melakukan, datang 3 bulan zikir berikutnya, membawa anaknya dengan muka yang fresh, walaupun masih kelihatan kurus. Terima kasih Pak Ustadz, anak saya menemui saya tengah malam persis lagi saya sholat. Nggak tahu motivasi apa yang buat dia hijrah begitu kuat. Sekarang jadi motivator orang untuk membangkitkan tidak lagi narkoba. Hijrah. Karena ibunya hijrah. Karena ayah itu memperbaiki dirinya kepada Allah. Allah perbaiki keadaannya. Jadi kalau kita ingin perbaiki keluarga kita, imam perbaiki dirinya, istri memperbaiki dirinya, semua memperbaiki dirinya. Qalu ta'irukum ma'akum in dzukirtum bal antum qaumum musrifun. Kemalangan yang terjadi, kesialan yang terjadi pada dirimu. Tuh. Gak nyaman menyebutnya. Karena dosa-dosa keterlaluanmu kepada Allah. Tuh. Makanya ketika datang orang ke Imam Hasan Al-Basri, "Hai Imam, di kampung kami itu panceklik, musim panas berkepanjangan, gagal panen. Apa yang harus kami lakukan?" Di depan murid-muridnya beliau menjawab, "Bertobatlah, minta ampunlah banyak-banyak pada Allah." Datang lagi orang nanya, "Hai Imam, saya ini sulit bayar hutang. Rezeki saya apes terus. Gimana saya keluar dari masalah hutang, lilitan hutang ini dan mudah mendapat rezeki?" Kata Imam, "Bertobatlah, minta ampunlah kepada Allah." Datang lagi yang satu, "Ibu-ibu, wahai Imam, saya sudah sekian puluh tahun nikah tapi belum punya keturunan." Kata Imam, "Minta ampunlah kau kepada Allah. Bertobatlah sungguh-sungguh." Selesai yang nanya ini, muridnya nanya semua, "Hai Imam, tadi pertanyaannya berbeda semua, kok jawabannya sama? Bertobat dan minta ampun. Orang minta hujan diperintahkan bertobat, minta ampun. Orang minta lepas lilitan hutangnya diperintahkan bertobat, minta ampun. Orang yang pengen punya keturunan diperintahkan bertobat, minta ampun." Apa jawaban Imam? "Tidakkah kau membaca surah Nuh ayat 10, 11 dan 12? Buka ibu itu. "Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis sama alaikum midrara wa yumditkum bi amwali wa banin wa yaj'alakum jannat wa yaj'alakum anhara." Minta ampunlah kalian kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Pengampun, Ghafar. Abang-abangku, Ghafar itu artinya sebesar kaya apapun dosa kita, sebanyak kaya apapun dosa kita, sehebat kaya apapun dosa kita, setinggi kaya apapun dosa kita, sekecil kaya apapun dosa kita, kalau kita bertobat pasti diampuni oleh Allah. Ghafar. Lain lagi kalau Ghafur. Ghafur itu orang yang bertaubat, hilap lagi dia, taubat lagi, hilap lagi, taubat lagi, hilap lagi, taubat lagi, hilap lagi, taubat lagi, lalu akhirnya dia benar-benar bertobat, tidak pernah melakukan kemaksiatan lagi. Kalau dia bertobat tetap Allah ampuni. Ghafur namanya. Tapi jangan senang dengar ini. Oh, masih bisa dong, masih bisa dong. Iya kalau umurnya panjang, iya kalau dia bertobat, iya kalau tobat jadi terima. Nauzubillahi min. Minta ampunlah kalian kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Pengampun. Niscaya yursilis sama alaikum midrara, Allah turunkan hujan yang lebat. Ingat aksi 212, kita minta ampun karena semua teriak air, air, air. Air yang disiapkan 80 mobil itu nggak bisa, 7 juta.
gedung-gedung juga habis. Sejarah dunia tidak ada orang aksi sebanyak itu dengan damai, tidak ada pohon, rumput yang terinjak rusak, dan tidak ada sampah dalam tempo setengah jam kemudian, seperti tidak terjadi apa-apa. Hebat umat Islam ini ya, karena yang kerja Allah, karena yang aksinya semua karena Allah. Karena Allah. Ini hebatnya umat ini kalau udah kompak. Turun hujan, istighfar. Makanya Arifin aja istighfar, karena Arifin tahu kalam Allah ini. Istighfar semua. Kemarin yang ikut aksi Rohingya bisa menyaksikan sendiri kan. Panas, begitu mulai istighfar langsung awan mengumpul, langsung dingin, terlindungi angin sepoi. Lalu yang menarik, yang bersinar di sela-sela awan hanya huruf Allah. Tadi pagi dibahas lagi sama Habib Muhsin. Ini yang untuk kesekian kalinya saya menyaksikan keagungan Allah, karena istighfar. Itu yang terjadi. Turun hujan yang lebat. Arifin ingat ketika di Riau itu panas berkepanjangan, sampai Arifin turun aja ke lapangan untuk sholat istisqa dan memimpin istighfar zikir itu dipayungi. Begitu selesai zikir, hujan lebat, pulangnya masih dipayungi. Jadi masih dipayungi. Masuknya dipayungin, keluarnya pertama dipayungi karena kepanasan, pulangnya karena kehujanan. Kes istighfar. Istighfar, turun hujan rahmat. Nah kalau sudah turun saat berdoa, maka doa itu diijabah. Allah kabulkan Gubernur Muslim, insyaallah bentar lagi dilantik. Mudah-mudahan beliau dijaga amanah oleh Allah. Istighfar, dahsyat istighfar itu. Yang kedua, yang minta agar hutangnya bebas, rezekinya tidak lagi susah, istighfar. Wa yumditkum bi amwal, dengan banyak istighfar, yumditkum, ya Allah kayakan engkau dengan rezeki yang halal, berlipat. Yumdit, amwal itu jamak dari mal. Mal itu mestinya punya orang Islam. Mal itu bahasa Quran. Mal bahasa Qurannya mal, bimalin. Mal itu dari bahasa Al-Quran. Mal jamaknya amwal. Makanya orang kalau banyak istighfar tuh rezekinya ngalir terus. Ajaib itu. Wabanin, bahkan anak yang banyak. Anaknya banyak. Quran yang ngomong, Allah yang ngasih tahu. Orang kalau banyak istighfar, anaknya banyak. Jadi kalau yang anaknya kurang banyak, emang kurang istighfar. Arifin kumpul kemarin keluarga menghadiri ceramah Bani Abdul Hakim di Puncak Bunda. Hadir, Nanda diundang ceramah halal bihalal. Keluarga Bani Hakim, terkejut Nanda. Jadi Bani Hakim ini apa? Anak Abdul Hakim, Pak Ustadz. Jadi Kiai, bukan Kiai, Haji Abdul Hakim ini, kakek kami ini, istrinya 4. Jadi ini semua anaknya ini. Jadi kita ada reunian setahun sekali. Berapa ini yang kumpul? 813. Jadi ini semua ini, ya ini sepupu, ini garis-garis, ada catatannya semua ini. Ini ayahnya, anak dari istri pertama 8, istri yang kedua 4, istri yang ketiga 6, istri yang keempat 6. Jadi dari setiap 6 tuh siapa lagi anaknya kumpul. Jadi di sini dari istri yang pertama kumpul, si kedua sini, si ketiga sini, istri keempat ini. Mereka bikin arisan dan koperasi bersama. Mana keluarga yang susah mereka backup, mereka bantu. Masya Allah, ini yang benar nih. Kita kadang-kadang nggak kenal sama sepupu. Siapa ya? Anak siapa ya? Udah. Padahal ketemu dikenalilah keturunanmu. Indah ya. Udah meninggal, tapi lihat. Setiap anaknya sholat, pahalanya buat Pak Abdul Hakim. Setiap anaknya melakukan kebaikan, pahalanya buat Haji Abdul Hakim.
Baik, kembali tadi bahasan kita. Bi amwal wa banin, banyak anak. Jadi abang-abang yang susah punya keturunan, istighfar. Di rumah mau tidur, di jalan, kalau ada pikiran yang terganggu, istighfar. Takut terjadi apa-apa, istighfar. Kepikiran anak sakit, istighfar. Karena obat. Kita bersihkan diri kita kepada Allah. Astagfirullah, 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 astagfirullah. Makanya Sayyidina Umar bin Khattab ketika ada satu kampung kena musibah, yang beliau tanya apa? Bukan berapa korban, apa yang bisa diperbuat. Jawaban beliau apa? Maksiat macam apa yang kalian lakukan? Yang pertama keluar itu. Maksiat macam apa yang kalian lakukan? Sehingga turun bala bencana begini hebat. Zaharal fasadu fil bari wal bahri bima kasabat aydin nas. Kerusakan di langit, di bumi, di daratan dan di lautan karena tangan-tangan kalian, karena perbuatan kalian. Jadi langsung evaluasi diri, istighfar. Kemudian Allah beri rumah, kebun, sungai yang mengalir jernih di dalamnya. Jadi orang yang istighfar tuh berkah banget hidupnya. Dia punya kebun, dia punya rumah yang nyaman, dan ada sungai lagi mengalir di dalam kebun yang indah itu. Istighfar. Jadi Arifin mengajak ayah bunda untuk memperbanyak istighfar. Man lazima istighfaran jalal min kulli bikin makhraja wa min kulli hammin paraja wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Barang siapa melazimkan, mendawamkan, membiasakan istighfar, Allah mudahkan saat sulit, Allah gembirakan saat sedih, dan Allah beri rezeki dari jalan yang tidak sama sekali dia duga. Ajaib itu.